Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita akan membahas tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1, yaitu tentang bagaimana memelihara kesehatan organ tubuh manusia. Seperti kita ketahui, organ tubuh manusia adalah amanah dari Allah, sehingga kita harus menjaga dengan baik, yaitu dengan cara memelihara kesehatan tubuh kita, baik dari dalam tubuh maupun dari lingkungan. Adapun faktor yang sangat mempengaruhi organ pernapasan adalah lingkungan, misalnya kabut asap. Asap pembakaran sangat berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tidak cocok bagi tubuh manusia. Partikel kimia dibagi 2 jenis, yaitu satu partikel kimia yang kasat mata, misalnya debu. Yang kedua, partikel kimia yang tidak kasat mata seperti sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika partikel ini melebihi 350 part per million, akan menimbulkan penyakit. Nah, sekarang kita bahas bahaya dari asap kabut pembakaran. Misalnya yaitu 1, menyebabkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Kedua, menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan infeksi. Ketiga, menyebabkan asma, paru-paru kronis, ataupun bronkitis kronis. Yang keempat, menyebabkan kelelahan, sesak napas, terutama pada anak-anak dan lanjut usia. Yang kelima, menyebabkan polusi air, sayuran ataupun buah-buahan, dan makanan yang tidak tertutup. Yang keenam, menyebabkan kondisi lingkungan semakin memburuk dan menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi kabut asap tersebut? Cara mengatasi kabut asap adalah 1, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, minum air lebih banyak, yaitu air putih, sehingga debu atau partikel yang menempel di tenggorokan mudah larut ke saluran pencernaan dan terbuang bersama kotoran. Yang keempat, lakukan pola hidup bersih dan sehat. Misalnya dengan makanan bergizi, banyak minum air putih, mengkonsumsi buah-buahan, tidak merokok, istirahat yang cukup, dan lain-lain. Yang kelima, usahakan asap dari luar seperti debu tidak masuk ke dalam rumah. Yang keenam, tempat air minum ataupun makanan harus tertutup. Yang ketujuh, mencuci buah-buahan atau sayur sebelum dimasak atau sebelum dikonsumsi. Yang kedelapan, berobat secara berkala ke dokter jika mengalami gangguan pernapasan atau kesehatan lainnya. Berikut ini kita lanjut ke pembelajaran subtema 3, yaitu pembelajaran kedua tentang cara-cara memelihara organ kesehatan pada pernapasan. Kita dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan cara memelihara organ pernapasan. Berikut ini adalah cara memelihara organ pernapasan. 1. Makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup,
dan posisi tidur harus benar. Yang kedua, menghindari zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang ketiga, mengurangi makanan atau minuman yang dingin karena sensitif terhadap paru-paru. Yang keempat, mengurangi makanan atau minuman yang banyak mengandung gula karena merangsang lendir pada paru-paru. Yang kelima, tidak merokok atau menghindari asap rokok karena banyak mengandung racun nikotin yang sangat berbahaya bagi kesehatan paru-paru. Yang keenam, merawat organ pernapasan dengan membersihkan rongga hidung secara teratur dan memeriksakan kesehatan secara berkala ke dokter. Yang ketujuh, menjaga lingkungan sekitarnya. Misalnya, ventilasi udara dalam rumah harus cukup sehingga debu tidak banyak yang masuk ke dalam rumah. Kemudian, mencegah udara yang lembab agar terhindar dari virus dan bakteri karena virus dan bakteri berkembang di tempat yang kelembabannya tinggi. Nah, itulah pembahasan tema 2 subtema 3 kali ini. Nah, selanjutnya Ibu akan kasih tugas yaitu bagaimana cara memelihara dan merawat kesehatan organ pernapasan. Selanjutnya, mengapa kita harus memelihara organ pernapasan? Silakan, selamat bekerja, selamat belajar. Terima kasih.